Kalau kita pengen gadung permanen berapa tuh? Wah, itu banyak. Udah pernah maksudnya searching atau pernah ada obrolan gak sih kayak internal kita? Oh, Kalau ini dulu pas saya awalan itu 2019 tuh satu lantai itu ditaksir kisaran 500 up ya. 500 juta won. Tetapi di Korea itu nggak boleh beli Satu lantai. Satu lantai harus. Berarti harus satu gedung ya? Nah itu kan memerlukan biaya lebih lagi. Gitu. Itu kisaran berapa tuh kalau dulu pernah ditanyain ya? 1 M ke atas mas. 1 miliar 1 miliar won. Iya 1 miliar ke atas. Lumayan ya. Lumayan. Berarti ya kalau rupiah juga 12 miliar ya. Iya. Ya tapi kan kembali lagi ya kalau kita diniatkan untuk ini entah tahun ke mungkin milad ke 17, 18 ya nggak tahu kan kita ya mudah-mudahan ada dananya sih. Tapi dana terkumpul udah ada, maksudnya udah ada. Oh segini. Cuman untuk deket-deket ini kayaknya nggak mungkin ya. Ya belum mungkin. Nah buat mungkin nanti pihak Indonesia yang Sultan Indonesia yang mau menginvestasikan ya investasi akhirat ya silahkan datang terbuka ya kalau siapa aja yang mau jadi ya gak apa-apa malah kita welcome gitu. Welcome ya. Entah mau dari Indonesia maksudnya kalau dipikir ya mungkin kalau kita sholat 5 waktu dijaga terus ngaji apapun itu otak kita akan lebih cair ya enggak sih? Iya nggak sih? Cair. Kena air wudhu sehari 4-5 kali dan lebih mungkin di hati lah lebih tenang jadi menjawab soal-soal mungkin lebih tenang ya, lebih santai juga ya. Dan ini kan sudah berbakti juga ya di Masjid Al-Ikhlas Jeongbu. Ada yang mau di-share gak sih ke teman-teman jamaah? Nanti mungkin kayaknya bakal ada yang nonton nih jamaah Masjid Al-Ikhlas juga. Kalau jamaah Jeongbu tapi mungkin ada masjid-masjid yang lain yang bisa mencontoh sini mas. Iya benar-benar. Jadi dulu itu pas corona itu kita kacau mas, kacau banget dari segi cash flow-nya masjid itu kacau banget. Jadi yang dahulu cuma ada satu sumber penempatan untuk keuangan itu kami pecah-pecah mas. Jadi dari dipecah-pecah itu lebih stabil nantinya. Nah berarti selama corona itu masjid di Korea, masjid Indonesia yang ada di Korea itu berdiri karena ada donatur tetap yang tiap bulannya menyumbangkan gitu sebagian penghasilan kita supaya ya bangunan ini yang di masjid itu supaya terus ada. Dan maksudnya gimana ya dulu kan jamaah nggak ada ya, bisa di-share nggak sih dulu pengeluaran untuk gedungnya itu sendiri per bulan berapa? Itu 2.300.000 sampai 2.500.000 kalau nggak salah. Untuk 10 orang itu paling banyak ya. Iya, paling banyak. 5 orang kan ada social distancing juga ya 3 orang itu. Itu malah di masjid itu di depan pintu masjid dulu ditempelin ya kayak maksudnya dilarang berkumpul sekian orang itu. Ada batasan. Kayak buronan ya dulu diinget-inget. Oh berarti tujuan awalnya kuliah dan akhirnya bisa kuliah juga ya? Bisa kuliah. Di Korea bisa kuliah dan ya sampai 6 tahun di sini, alhamdulillah bisa ya modal bisa terkumpul ya 6 tahun, kuliah bisa dijalani, terus planning jelas ya mau pulang. Ya mudah-mudahan saya doakan lah semoga teman-teman berhasil lah yang mau pulang ke Indonesia, khususnya kan mengabdi juga ya di Masjid Al-Ikhlas Jeongbu. Ini kita posisi syuting di Masjid Al-Ikhlas ya. Ada kenangan tersendiri nggak sih maksudnya aduh ini ada pikiran sampai Korea nggak bisa sholat berjamaah apa? Itu mas. Dulu ini nggak kepikiran sih di Korea tuh ada masjid dan lain sebagainya. Dan nggak ada keinginan untuk masjid awal-awal itu mungkin aja paling Jumat kok ke belakang ini pas corona itu kok masjid ini kok sepi banget gitu, hati itu agak tergoncang. Ayolah dulu juga kan kepengen juga jamaah ini udah kesampaian masjid. Oh berarti maksudnya di awalnya dulu nggak ada ngira ada masjid, nggak ada masjid dan tiba ada masjid dan sangat positif banget ya kegiatan-kegiatan di masjid. Kita bisa tukar pikiran lah apa yang kita lakukan di pabrik. Mungkin ada yang stres ya, bisa ketemu teman, bisa lebih enjoy lah dalam menghadapi kerja gitu. Buat refreshing juga sih. Refreshing juga. Banyak banget kegiatan juga ya di masjid juga ya. Kegiatan yang paling penting itu yaitu ketemu teman, tawa bersama gitu.
nggak stres lah, nggak monoton juga. Soalnya kerja di Korea kan tahu sendiri Mas. Iya betul. Itu monoton banget gitu. Jadi buat teman-teman kalau mau ke masjid, silahkan ke Masjid Al-Ikhlas Jeongbu juga ya. Yang sekitaran Jeongbu sama ke sini. Nah selama 6 tahun itu ada nggak sih yang mau di-share ke teman-teman yang intisari selama 6 tahun itu yang di-share ke teman-teman yang lagi ya mungkin yang mau proses kerja ke Korea ataupun yang lagi bekerja di Korea. Ya untuk yang sebelum ke Korea itu semangat terus. Ingatlah wah, tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun orang-orang yang sebelum Korea itu tetap semangat, selalu jaga sholatnya, ngaji. Karena kalau ada yang meremehkan kamu itu terus terjang, karena tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak, Mas. Berarti kembali lagi kita berpegang teguh kepada, ya khususnya yang Muslim ya, berpegang teguh kepada Allah karena tidak ada yang tidak mungkin ya. Betul. Saya sangat percaya hal itu sih, kayak sebelum kerja ke Korea juga kayak mendekatkan diri kepada Allah kayak nggak dipermudah aja gitu ya. Iya. Ini juga banyak Mas. Kalau dikilas ke belakang. Banyak itu yang di LPK itu pintar-pintar banget Mas. Tapi ketika ikut ujian nggak lulus. Ada orang yang biasa-biasa saja betul. Atau bahkan bodoh lah, bisa dikatakan bodoh. Itu malah lulus. Ini kan kalau kita kalkulasinya ke IQ, itu kan nggak mungkin. Betul. Tapi kok bisa? Nggak bisa. Nggak bisa kok bisa lulus. Iya sih benar. Tapi ada maksudnya dalam, ya maksudnya itu kan dari segi istilahnya Islami itu maksudnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi secara maksudnya kalau dipikir ya, mungkin kalau kita sholat 5 waktu dijaga, terus ngaji apapun itu, otak kita akan lebih cair ya, enggak sih? Iya nggak sih? Cair. Kena air wudhu sehari 4-5 kali dan lebih mungkin di hati lah lebih tenang. Jadi menjawab soal-soal mungkin lebih tenang ya, lebih santai juga. Beda seperti yang nggak tahu ya, mungkin intinya dekatkan diri lah, apapun itu niatkan untuk ibadah ya mungkin ya. Ibadah lah. Nah yang buat teman-teman yang lagi di Korea yang mau di-share apa tuh? Kalau yang ada di Korea, ingat tujuan awal ke Korea. Betul. Jangan terlena dengan apa-apa yang di Korea. Kalaupun mau dibawa, itu yang dibawa adalah pemikiran besar yang ada di Korea. Jadi yang dibawa bukan gaya hidup yang di Korea. Betul. Jadi kadang Mas, kalau terlena itu kita lupa segalanya. Kita yang awalnya itu pengen menabung modal atau yang lainnya, itu hangus semua, udah hilang semuanya itu karena terlena gitu. Berarti iya sih betul. Jangan gaya hidup kita di Korea jangan dibawa ke Indonesia ya. Jadi ya betul emang. Jadi sesuaikan lah gaya hidup, jangan terlalu boros juga. Kira-kira biaya hidup spending itu dari pendapatan berapa persen biasanya idealnya? Atau Kang Farhan juga misalkan dari gaji itu berapa persen nih spending untuk gaya hidup di sini? Kisaran 20-15% udah oke banget lah ya. Oke banget. Nah, jadi jangan sampai gajinya segini spending hidupnya 50% atau malah 100% ya. Kalau di Indonesia kan normalnya itu kan 50% Mas. Kalau itu pendapatan. Tapi kan pendapatan kita di Korea kan betul. Udah besar. Jadi ngikuti gaya hidup yang di Indonesia. Betul. Jadi gaya hidup di Indonesia wajib kita bawa ke sini ya. Indonesia. Jangan sampai biaya gaji gede, biaya hidup malah naik juga. Nah, sama aja kita nggak akan nabung-nabung ya. Jadi begitulah pengalaman selama 6 tahun kerja di Korea ya. Dan ini kan sudah berbakti juga ya di Masjid Al-Ikhlas Jeongbu. Ada yang mau di-share gak sih ke teman-teman jamaah? Nanti mungkin kayaknya bakal ada yang nonton nih jamaah Masjid Al-Ikhlas juga. Kalau jamaah Jeongbu itu yaitu jangan pernah patah semangat, tetap solid lah. Karena namanya berorganisasi kan, termasuk di Al-Ikhlas ini kan organisasi Mas. Disokong bareng-bareng itu, ketika teamwork itu tidak bekerja, maka suatu organisasi itu juga akan amburadul Mas. Kalau itu teamworknya itu bagus, timnya solid, itu bakal sustain gitu. Iya betul.
Soalnya ya maksudnya untuk untuk sekarang bisa dibilang saya lihat masjid itu udah bisa dibilang stabil lah ya. Stabil. Maksudnya udah enak banget gitu, jamaah banyak dan ya nggak kayak zaman kita dulu ya maksudnya. Ya zaman ini Kang Farhan, saya juga kan ikut maksudnya dalam media apa. Saya selaku media juga kan bingung ya, mau nyiarin dilarang gitu, mau nge-share malah dilarang. Jadi soalnya ada pembatasan juga. Nah, itu serba salah gitu. Jadi mau di-share biar jamaahnya banyak itu larangan gitu. Nggak di-share nggak ada jamaah gitu. Tapi mungkin ada masjid-masjid yang lain yang bisa mencontoh sini, Mas. Iya, benar-benar. Jadi dulu itu pas corona itu kita kacau, Mas, kacau banget dari segi apa ya, cash flow-nya masjid itu kacau banget. Jadi yang dahulu cuma ada satu sumber penempatan untuk keuangan itu kami pecah-pecah, Mas. Jadi dari dipecah-pecah itu lebih stabil nantinya. Berarti apa, suka duka jadi pengurus di sini ya, maksudnya jadi biar masjid itu ada terus gitu, masjid di Indonesia. Nah berarti selama corona itu masjid di Korea, masjid Indonesia yang ada di Korea itu berdiri karena ada donatur tetap yang tiap bulannya menyumbangkan gitu sebagian penghasilan kita supaya ya bangunan ini yang di masjid itu supaya terus ada. Dan maksudnya gimana ya, dulu kan jamaah nggak ada ya, sistemnya gimana tuh bisa stabil gimana ya? Lah itu kalau 1, 2 orang, 3 orang tuh pasti mati-matian, Mas. Betul. Namanya perjuangan awal itu pasti mati-matian. Entah itu dari segi materi, keringat juga pasti. Dan di tahun-tahun corona itu banyak masjid-masjid yang kolab, Mas. Yang tutup ya? Ya, tutup. Soalnya kita sistemnya kan bukan permanen. Jadi sistem sewa, terus dari sistem sewa itu otomatis ada operasional penyewaan. Dari operasional penyewaan otomatis kan butuh dana. Dari situ butuh donatur. Dan kita pun atau di Masjid Al-Ikhlas juga pindah ya ini. Kita pindah ya. Posisinya kita dulu di depan yang lebih gede. Maksudnya satu lantai cuman gede banget ya. Bisa di-share nggak sih dulu pengeluaran untuk gedungnya itu sendiri per bulan berapa? Itu 2.300.000 sampai 2.500.000 kalau nggak salah. 2.500.000 won. Ya 2.400, 500. Itu khusus gedungnya doang ya, di luar air, gas yang kayak gitu ya. Jadi tiap bulan wajib ya, maksudnya segitu kayak udah ketentuan ya, harus ya. Jadi kok zaman corona tuh kayak ya mungkin ya teman-teman juga ingin ke masjid, cuman kan dulu kayak saya sendiri pun dulu dilarang ya, kayak ya maksudnya kena corona juga kayak wah berat banget lah dulu. Pas itu, Mas, pas corona itu transisi kepengurusan nggak ada gitu loh. Iya benar. Maksudnya kan yang lama-lama pada pulang, yang baru-baru masih sedikit yang ke Korea. Dan di waktu baru-baru yang sedikit ke Korea itu ada pelarangan perkumpulan. Nah itu. Jadi wah, saya juga merasakan sih dulu kayak ya maksudnya berat banget gitu, kayak ya dulu kayak nggak jalan semua ya, kayak nggak jalan. Dari mungkin yang kelihatan itu kan mungkin yang harus di up itu kan di media ya, cuman dulu ya gimana ya, sulit ya di upload ya. Dari regulasi nggak boleh, mau ngerangkul jamaah juga ya dulu yang kumpul itu bisa 5 orang ya. Untuk 10 orang itu paling banyak ya. Iya, paling banyak 5 orang kan ada social distancing juga ya, 3 orang itu malah di masjid itu di depan pintu masjid dulu ditempelin ya, kayak maksudnya dilarang berkumpul sekian orang itu. Ada batasan. Kayak buronan ya dulu, diingat-ingat tahun 2020 ya? Iya, 2020. Dan pindahlah kita ke sini di gedung lantai 2 ya masjid. Itu juga pindahannya juga memerlukan biaya cukup lumayan gede ya. Lumayan, Mas. Biaya gede, tenaganya juga. Wah, itu saya masih ingat itu pindahan kayak gila, ini berminggu-minggu ya, capek banget ya. Wah, itu bukan berminggu-minggu. Kayaknya kita ngabisin 2 tahun, Mas. Iya, 2 tahun. Karena kan kita nyicil juga, Mas. Karena kita itu bisa merapat ke masjid paling ke akhir pekan, otomatis kan nggak bisa full fokus pindahan itu. Salut sih, maksudnya
kita dengan status PMI ya. Iya. Status PMI di Korea Selatan, kita ingin ada masjid gitu, naungan untuk orang Indonesia di sini, dan itu full dibiayain PMI ya. Maksudnya kita yang bekerja di sini, nggak ada dari pemerintah ya? Nggak ada, maksudnya dari KBRI nggak ada ya berarti? Cuma dulu KBRI itu pas bantuan itu pas corona itu paling kayak makanan pokok. Ya mudah-mudahan lah kedepannya ini ya, maksudnya dengan adanya donatur tetap tiap bulan, terus ya manusia selebihnya itu kan dimasuk uang kas ya. Dan ya cita-cita setiap masjid pasti permanen ya. Permanen. Pasti itu. Ya mudah-mudahan lah Masjid Al-Ikhlas Jongbu, dan ini udah berdiri 15 tahun ya kemarin. Itu 2011 awal lah. Berarti sekitar 13-14 tahun. 18 tahun. Kemarin kayaknya milad ke berapa? 14 apa 14. Oh, berarti milad ke 14 ya. Kalau kita pengen gadung permanen berapa tuh? Wah, itu banyak. Udah pernah maksudnya searching atau pernah ada obrolan gak sih kayak internal kita? Oh, kalau ini dulu pas saya awalan itu 2019 tuh satu lantai itu ditaksir kisaran 500 apa ya? 500 juta won. Tetapi di Korea itu nggak boleh beli satu lantai. Berarti harus satu gedung ya? Nah itu kan memerlukan biaya lebih lagi. Gitu. Itu kisaran berapa tuh kalau dulu pernah ditanyain ya? 1 M ke atas mas. 1 miliar 1 miliar won. Iya 1 miliar ke atas. Lumayan ya. Lumayan. Berarti ya kalau rupiah juga 12 miliar ya. Iya. Ya tapi kan kembali lagi ya, kalau kita diniatkan untuk ini entah tahun ke mungkin milad ke 17, 18, ya nggak tahu kan kita, ya mudah-mudahan ada dananya sih. Tapi dana terkumpul udah ada, maksudnya udah ada. Oh segini, cuman untuk deket-deket ini kayaknya nggak mungkin ya. Ya belum mungkin. Nah buat mungkin nanti pihak Indonesia yang Sultan Indonesia yang mau menginvestasikan ya, investasi akhirat ya, silahkan datang, terbuka ya. Kalau siapa aja yang mau jadi, ya gak apa-apa, malah kita welcome gitu. Welcome ya. Entah mau dari Indonesia, ini saya punya uang lebih nih, mau saya jadikan masjid permanen ini atas nama, maksudnya atas namanya Masjid Al-Ikhlas, cuman dia ingin memberikan uang lebih sumbangsi ke masjid yang ada di Korea, ingin mempermanenkan ya. Boleh banget ya. Wah, sangat-sangat boleh mas. Nah kita kan nggak ada yang tahu nih video ditonton siapa kan. Entah dari, ya kayak kemarin kan Ustadz Ali Hidayat tuh yang ceramah di sana, tiba-tiba bisa melunasi. Saya juga wah ini emang iya sih, maksudnya nggak boleh meremehkan kuasa Tuhan ya. Jadi ya mudah-mudahan ya video ini ditonton sama ya kan, yang kita gak tahu juga. Iya nggak tahu juga ya. Jadi ya mungkin dari kepengurusan di sini masjid juga, kalau siapa saja yang mungkin ingin memberikan sebagian penghasilannya donatur tetap ya. Mungkin PMI Korea yang nonton ini juga ingin, saya punya rezeki lebih nih, terus ingin infak juga nerima ya sini ya. Full semua diterima. Jadi infak, terus donatur tetap, terus kalau mau mempermanenkan juga silahkan gitu. Kita juga ada dana, cuman ya mungkin untuk mencapai ke satu gedung ini belum cukup ya. Belum cukup. Jadi entah kapan lah, mungkin nanti setelah saya pulang mungkin banyak uang, nggak tahu kan. Amin. Ya 1 miliar won lah kalau punya uang, kayaknya gampang kalau ini. Masih husnuzon aja sama yang husnuzon aja, kita kan nggak ada yang tahu ya. Nah mungkin ada yang di share buat jamaah kemarin udah perpisahan juga ya di sini ya. Perpisahan juga, ya pesan-pesan dikit udah juga. Pesan-pesan udah semua disampaikan, dan ya mungkin terima kasih juga ya udah mengabdi juga di masjid ya. Jadi 2 tahun ya mas? Ya sebenarnya 1 tahun. Tahu itu kayak lanjut lagi gitu. Berarti 2 tahun kepengurusan ya? Pengurusan. Iya sih. Wah, gimana ya, nggak bisa diungkapkan ya zaman corona. Wah, jadi ya mungkin dulu yang bantuin pindahan juga ada dari dari Songuri Bersatu. Panguyuban juga ya. Jadi bukan hanya jamaah ya. Bukan hanya jamaah, semua golongan merangkul dari siapa yang komunitas di Songuri itu, nama komunitas Songuri Bersatu. Itu respect banget sih.
Itu loh, bayangin Mas dari lantai 5 ke sini tuh bawa karpet yang berat-berat tuh, wah kompak sehari itu langsung rampung itu, selesai. Saya juga masih ingat sih kayak naikin barang nih ke lantai 3 ya atas ya. Oh iya, lantai 3 pakai tali itu. Bawa rak ya. Wah, itu kenangan yang sangat ya seru sih maksudnya, tapi ya capek tapi ya gimana ya. Mengingatnya tuh senang gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang sini tinggal ya kita tinggal nempatin terus tinggal di ya enaknya lah maksudnya tinggal kita rajin ke masjid gitu, kayak udah nggak kayak maksudnya dulu kayak wah kita susah banget sampai kekurangan biaya, tenaga dan lain sebagainya lah pokoknya. Ya udah guys, jadi begitulah podcast kita untuk hari ini. Dan ya nggak akan ketemu lagi mungkin ya di Korea. Iya, di Korea insya Allah tidak ketemu lagi. Jadi 6 tahun cukup lah ya. Insya Allah cukup. Nggak akan re-entry berarti? Nggak diambil. Oh, nggak diambil re-entry-nya. Jadi ada planning ke sini lagi? Belum ada, lebih fokus ke Indonesia. Tapi berpikiran gini gak sih? Punya tiket satu lagi, mikir sana gak sih? Apa udah mau nggak mau, bisa nggak bisa harus full di Indonesia gitu? Iya, soalnya ya itu Mas. Selama 6 tahun tuh batin yang nggak bisa ketahan. Nggak bisa. Ya. Berarti untuk saat ini cukup lah ya, cukup di dulu, Indonesia dulu. Ya, semoga saya hanya bisa mendoakan di sini, semoga kita di Indonesia mungkin bisa silaturahmi juga walaupun kedengarannya jauh ya, tapi nggak ada yang tidak mungkin kita bisa ketemu lagi di Indonesia, entah bertemu dalam dunia bisnis, entah bertemu gak sengaja ya, jangan pasti ketemu. Jangan sampai putus lah silaturahmi ya. Jadi terima kasih pada podcast malam hari ini ya. Malam hari. Apa sore hari ini? Jadi banyak banget nih insight buat teman-teman yang mau kerja ke Korea, terus di masjid dan lain sebagainya. Oke, terima kasih sudah menonton. See you di next video. Ada yang mau disampaikan nggak ke keluarga? Mungkin ke teman-teman semuanya ya. Jangan pernah meremehkan kehendak Tuhan dan jangan pernah meremehkan takdir Tuhan. Mantap guys. Oke. Thank you. Siap. Makasih Tad. Selamat pulang pokoknya. Sama-sama.